Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Apa kabar sahabat semua? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, panjang umur, dan banyak rezekinya. Amin. Hari ini aku mau ngebahas tentang GERD. Ini berdasarkan pengalamanku aja ya. Jadi aku pernah baca artikel kalau GERD itu salah satu penyebabnya adalah ketika kita habis makan, kita tiduran atau rebahan. Awalnya aku bingung, kok bisa ya habis makan tiduran itu rebahan bisa menyebabkan GERD. Jadi penjelasannya gini. Jadi makanan kita kan diolah oleh lambung. Nah, lambung itu seperti botol dan ada tutupnya, namanya katup lambung. Di lambung itu ada namanya cairan HCl. Cairan HCl itu pH-nya 1,2. Itu sangat asam ya. Jadi kalau tangan kamu kena HCl pH 1,2 itu bisa bolong tangannya. Jadi kebayangkan lambung itu segitu kuatnya untuk supaya tempatnya si cairan HCl. Cairan HCl ini digunakan untuk mengolah makanan yang kita makan dan juga untuk mencegah terjadinya timbulnya bakteri di lambung kita. Nah, oleh karena itu kebayang misalnya kamu lambung itu adalah botol, di dalam itu ada cairan HCl, lalu kita makan lalu makanan itu akan masuk ke lambung. Ketika makanan masuk ke lambung itu akan diolah oleh lambung ya, dia akan bergerak tuh si lambung bergerak. Nah, kalau kamu rebahan atau tiduran, otomatis lambung dan tubuh kita yang tadi tegak itu akan miring atau malah tiduran. Kalau kamu bayangin botol yang ada airnya, itu kan HCl itu kan nggak mungkin sepenuh si lambung ya, mungkin dia setengah lambung, 3/4 lambung, karena kan sebagian lagi buat isi makanan. Kebayang nggak kalau misalnya ada botol, ada air, terus ada isinya lagi lain, ketika kamu rebahkan, otomatis cairan itu akan menuju ke tutup botol kan. Nah, sama aja, jadi cairan HCl itu akan menuju ke katup lambung. Kalau misal terus-terusan kamu melakukan habis makan langsung rebahan atau tiduran, otomatis cairan HCl itu akan sedikit demi sedikit mengenai katup lambung. Akibatnya apa? Akibatnya katup lambung bisa longgar atau misalnya mengalami kerusakan dan bahaya gimana? Karena kalau katup lambung itu udah mulai rusak atau mulai kurang rapat istilahnya, itu cairan lambung itu, jadi kan lambung itu kan dia selalu setiap kita makan dia akan mengolah makanan kita, dan itu kan dia seperti ya mengolah makanan kayak kamu blender itu kan, dia lumayan kan gerakannya. Kalau misalnya katup lambungnya nggak kuat atau mengalami longgar karena tadi kena cipratan HCl ketika kita tiduran, itu akibatnya si cairan HCl itu bisa sampai ke katup lambung, bahkan bisa sampai tenggorokan. Dan lebih bahaya lagi kalau cairan HCl itu bisa mencapai jantung, paru-paru atau yang lainnya. Makanya bahaya banget kalau misalnya GERD itu kalau misalnya udah kondisinya akut atau kronis itu harus perlu obat ya kan, supaya bisa lebih enak atau nyaman. Dan hal ini aku buktikan, maksudnya aku juga ngelihat suami aku. Jadi aku dan suamiku tuh nggak tahu kalau dia itu GERD. Ketahuannya setelah pada saat itu kita puasa sering banget buka puasa pakai gorengan dan sambal kacang, kan enak banget tuh ya. Setelah sebulan makan itu, nggak setiap hari sih, 2 hari sekali makan buka puasa pakai itu, akhirnya pas lebaran suamiku kayak hampir pingsan, perutnya sakit melilit. Akhirnya aku bawa ke rumah sakit dan ternyata diperiksa sama dokter dan diagnosanya adalah suamiku GERD. Dan aku tanya-tanya, kan aku punya ini kan dari artikel baca itu, aku tanya dulu, kamu waktu kecil habis makan langsung tiduran bagaimana? Iya, habis makan langsung tiduran, langsung rebahan. Terus aku juga lihat, setelah aku inget-inget pasca menikah kan aku baru tahu ya, oh iya dia kalau habis makan tuh suamiku langsung tiduran, langsung rebahan. Walaupun nggak tiduran, rebahan. Nah, rebahan tuh kan dia udah miring posisi tubuhnya. Jadi semenjak itu pasca diobatin sih alhamdulillah sembuh ya. Jadi nggak parah, nggak timbul lagi GERD-nya. Cuman ya tetap makan harus dijaga, dan kalau habis makan nggak boleh tiduran. Dan aku saranin 1 jam ya, 1 jam. Kalau habis makan kamu spare waktu lah 1 jam untuk tidak tiduran. Kamu ngapain, kayak ya masih sih mendingan duduk ya, duduk nonton TV, nonton handphone atau apalah, melakukan kegiatan, tapi jangan tiduran atau rebahan. Kalaupun kamu ngantuk karena habis makan banyak, ya jangan tiduran. Bisa nggak kamu tidur sambil tegak badannya kalau bisa. Jadi gitu ya sahabat-sahabat, itu sih salah satu
yang ku baca di artikel, kenapa sih orang bisa kena GERD kayak gitu, sahabat-sahabat. Semoga aku sih harapannya sharing aku malam ini bisa bermanfaat ya untuk kalian semua. Sebenarnya kalau penyebab GERD lain juga banyak sih, cuman untuk yang yang mudah-mudahan kita jangan sampai kena GERD. Kalaupun udah kena ya harus kontrol ke dokter. Tapi kalau yang belum kena ya lebih baik coba dari kecil, siapapun, anak kecil, kita diingatkan kalau habis makan jangan tiduran, jangan berbaring. Oke, sekian dulu podcast aku malam ini. Semoga kalian terinspirasi ya. Bye bye.